Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skill Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai sablon DST atau Digital Screen Transfer. Pertanyaan ini cukup beberapa kali masuk ya di kolom komentar, dan saya belum jelaskan melalui jawaban di komentar karena penjelasannya cukup panjang, dan saya akan jelaskan di video ini ya tentang sablon DST. Pertanyaan yang masuk adalah seringnya tentang mengapa Mas jarang pakai sablon DST, kenapa sudah tidak pakai sablon DST dan sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya tahu ya teman-teman. Oke teman, sebagai pelaku usaha dengan basic kita produksi dan utama kami adalah sablon manual. Tentu teman-teman sudah sering lihat ya video di kami tentang sablon manual, sudah cukup banyak dan terus kita update terus. Kemudian setelah sablon manual, ada perkembangan teman di dunia sablon, khususnya di digital. Kalau dulu kan transfer paper kita tidak begitu tertarik, kemudian ada DTG juga kita tidak begitu tertarik dan sebagainya. Kemudian muncul DST ya teman, DST kita tes di video-video kami yang sebelumnya sudah kita coba. DST kita coba uji dan hasilnya cukup memuaskan. Dulu waktu DST kita tes, kita uji, kita pakai di produksi itu, DTF belum familiar sekarang itu, belum banyak ditemukan vendor-vendornya seperti sekarang. Mesinnya masih, yang punya mesin masih sedikit, mesin DTF. Kalau DST kita dulu sudah pakai untuk produksi dan kita uji, tapi seiring berjalannya memang kita pelajari dan ada beberapa kelemahannya. Nah, nanti kita akan bahas di sini teman-teman. Sebagai seorang produksi kan kita harus banyak pertimbangan teman, dari segi produksi, efisiensi, biaya produksi, kecepatan produksi dan sebagainya. Jadi kita ngikuti perkembangan zaman. Basic kita ada sablon manual, kemudian kita pakai juga sablon DST, sablon DTF, bahkan kita juga pakai bahkan kita kombinasi teman. Dan sering kita tunjukkan di video ya, bahwa kita sering kombinasi antara sablon manual, sablon DST, sablon DTF, dan hasilnya sangat menguntungkan bagi kami. Jadi kita tidak terpaku dengan satu cara, tapi kita coba terus menyesuaikan pasar dan itu tadi efisiensi produksi dan sebagainya. Dari sablon DST teman, apa sih kelemahannya? Sablon DST itu kita dulu sering pakai teman di produksi, cukup bagus ya dulu ya. Kenapa dulu waktu pakai DST saya tidak pakai DTF? Padahal DTF dulu memang sudah ada, tapi tidak sebanyak sekarang teman. Dulu kenapa saya dulu tidak pakai DTF? Pertama, awal-awal kali muncul DTF itu teman, harganya masih cukup mahal, bahkan masih mahal ya. Jasanya printingnya saja juga sudah mahal dulu. Dulu jasa print DTF 1 meter itu sekitar 120.000. Large format, printing large format DTF itu yang lebarnya 58 cm, panjangnya meterannya lari, itu dulu jasanya 120.000 per meter teman. Bayangkan kalau untuk produksi, katakanlah ya, untuk produksi sablon A3 120 misalkan jadi berapa ya, 60, katakanlah jadi 6, kita bagi 6 jadi nggak ya, untuk A3 sepertinya 4 teman. 120.000 bagi 4, ini hitungan kasarnya dulu, itu Rp30.000 teman untuk nyablon ukuran besar A3 ya. Nah itu dulu kita nggak pakai. Dari segi biaya produksi, efisiensi produksi, nanti harga jualnya jadi tinggi teman. Jadi itu alasan kami dulu itu teman, harga DTF-nya masih mahal, bahan-bahan masih mahal, bahan-bahan DTF masih mahal, jasa maklun juga masih 120.000. Untuk skala produksi nyablon A3 saja, sablonnya saja baru DTF-nya saja sudah 30.000-an. Kita jualnya otomatis tambah kaosnya, tambah profitnya tentu jadi tinggi ya, nilai jualnya. Jadi itu alasan kami pertama dulu teman. Jadi pertama itu belum nanti
ongkirnya, kemudian makronya hasilnya seperti apa juga belum tahu dan sebagainya. Pertama harga. Tapi perbandingannya dengan sekarang, kenapa sekarang kita sering pakai DTF juga ya? Bedanya teman, kalau dulu 120.000 per meter, sekarang sudah mulai pada, maaf ya, banting harga teman di DTF. Baik bahan baku DTF sudah mulai turun harganya, dan vendor-vendor DTF sudah mulai banting harga. Dari 120.000 per meter, sekarang mungkin cuma 85.000 per meter. Jadi sudah mulai terjangkau. Bahkan kalau semakin banyak yang punya printer large format, semakin banyak jasa vendor DTF, tentu kemungkinan harganya lebih turun lagi, bisa 70-an ribu teman, 70-an ribu per meter. Ini dari skill produksi sebagai alternatif oke lah, karena utama kita ada sablon manual dengan alternatif DTF untuk sekarang cukup optimal, sangat menguntungkan, apalagi dengan kombinasi-kombinasi yang sering kita lakukan. Itu ya teman. Jadi harga dulu dengan harga sekarang beda, harga DTF-nya sekarang sudah miring. Kalau dulu DST sangat menguntungkan. DST itu kalau dulu dibandingkan dengan DTF, dari segi biaya produksi, ongkos produksinya jauh lebih murah DST teman. Karena apa? DST itu bahan-bahannya murah ya, kita tahu bahwa pakai plastisol ya, yang bisa 1 kilo aja bisa mungkin jadi ribuan. Kemudian tintanya memang pakai tinta apa teman, tinta DST atau mungkin tinta art paper juga bisa ya. Itu kemudian kertasnya juga kertas sublim, dan itu harganya murah. Mungkin kalau di DTF ya, di DTF dulu, harga dulu mungkin A3 itu 30.000. Di DST tidak sampai 5.000 teman biaya produksi untuk ongkos A3. Nah itu, tapi kelamannya di DST itu lebih ribet prosesnya teman. Kita harus proses printing dulu, kita harus bikin filmnya, jadi tetap bikin filmnya dan sebagainya. Nah itu, walaupun kita di video kita sebelumnya juga sering kita gunakan untuk produksi massal, terutama untuk kaos-kaos. Pernah juga kita pakai untuk kaos kampanye ya, kaos kampanye kita foto, kita proses dengan DST, itu sangat menguntungkan sekali ya waktu itu, dan cepat, prosesnya jadi lebih cepat DST. Kemudian kelemahannya apa teman-teman? Kenapa kita tidak menggunakan, bukan tidak menggunakan, jarang, tapi kita masih menggunakan. Dan teman-teman saksikan video-video kami selanjutnya ya, kita insya Allah akan bahas tentang DST dan peluang DST yang sangat berpeluang DST di material apa, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi belum kita buat videonya karena kita masih belum sempat bikin videonya tentang DST di produk-produk khusus ya. Kemudian di DST ini, sablon DST, kelemahannya adalah kita kurang begitu pakai, karena itu kalau untuk kaos-kaos dengan kualitas baik ya, kualitas bagus, kita kurang gunakan. Karena apa teman? Pernah kita tes ya, di video-video kami sebelumnya juga sudah kami sampaikan sebenarnya, mungkin linknya kita sertakan di video itu. DST kita kurang sukanya kalau disetrika teman, kalau disetrika gambarnya rusak. Nah itu DST karena underbase-nya adalah plastisol, kena setrika dikit aja teman, gambarnya udah rusak. Itu udah kita bahas di video di kami sebelumnya. Coba teman lihat videonya ya, di link deskripsi ya, teman bisa lihat biar lebih mantap, lebih percaya ya apa yang saya sampaikan. Itu kami kurang cocoknya pertama itu teman di ketahanan terhadap setrika, tapi ketahanan terhadap cuci bagus, ketahanan terhadap kelenturan bagus, daya tahan juga cukup baik, tapi terhadap setrika langsung rusak. Padahal kita nggak tahu pelanggan kita pastinya kaos juga sering disetrika ya, dan itu resikonya nanti menurunkan daripada nama kita, kok mungkin sablonnya gampang rusak dan sebagainya. Padahal hasilnya bagus, tampilannya bagus, cuman saat disetrika saja tuh jadi rusak gambarnya. Itu alasan kami pertama tuh. Jadi untuk kaos-kaos high quality, kaos-kaos yang kualitas baik, kita kurangi. Apa ada motor lewat? Jadi itu penggunaan DST untuk kaos-kaos yang berkualitas,
Katun combat misalnya kita kurangi teman, takutnya nanti ada komplain-komplain mengenai itu perawatannya yang harus khusus juga. Nah itu teman. Tetapi misal untuk kaos-kaos grade menengah ke bawah ya harga-harga yang jauh lebih murah itu masih sangat bagus di ST. Mungkin di bahan PE atau di bahan Hekit, mungkin kaos-kaos kampanye itu sangat bagus di ST karena dia produksinya jauh lebih murah daripada DTF teman. Bahkan sampai sekarang pun kalau produksi massal mungkin dari harga DTF sekarang ya masih murah di ST teman. Cuman bedanya kalau di ST kan prosesnya agak ribet. Pertimbangan itu juga waktu produksi kita juga pertimbangkan, misalnya untuk DTF, oke lah DTF kita beli agak mahal ya, printing DTF-nya agak mahal, tapi proses produksinya cepat, tinggal press saja, tinggal potong ya, tinggal press. Jadi bahan bakunya lebih mahal tapi prosesnya lebih cepat kalau di DTF. Tapi kalau di DST biaya bahan bakunya lebih murah tapi prosesnya lebih panjang dan lebih ribet karena mulai proses proses gesut plastisol juga ya. Itu menjadi dari segi produksi kita harus banyak pertimbangan dan kolaborasi antara beberapa teknik produksi. Kita tidak anti produksi A, tidak anti produksi B. Nah, mana yang baik, yang mana yang menguntungkan, kita pakai yang cepat, yang bagus. Pastinya kita harus tes dulu layak produksi nggak ini. Teknik ini layak produksi nggak, layak dijual nggak. Kalau layak, menguntungkan, oke kita pakai. Jadi teman, sedikit penjelasan yang mengenai sablon DST ini karena banyak yang bertanya. Dan DST pun insya Allah kita masih pakai untuk produk-produk khusus teman. Produk-produk yang mungkin kita proses dengan manual, terlalu banyak warna, tapi kita proses dengan DTF jadi tinggi harganya. Jadi padahal produknya ini mungkin produk-produk mungkin produk-produk sekali pakai atau beberapa kali pakai ya, misalnya tas, bonbon dan sebagainya. Nanti kalau kita akan bahas sablon DST ini yang tekniknya lebih mantap lagi di video-video kami sebelumnya teman. Bukan di material kaos-kaos katun ya, tapi di material khusus yang kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai produk. Jadi produknya kita buat seolah-olah bagus, tapi efisiensi produksinya tetap berjalan teman. Efisiensi produksinya tetap kita perhatikan. Jadi nggak melulu bagus tapi biaya tinggi, tapi kita usahakan bagus tapi biaya produksinya ringan. Itu aja ya teman-teman, sekilas tentang sablon DST yang untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk mengenai kenapa video-video sekarang jarang sekali sablon DST. Karena itu tadi, DTF sekarang lebih murah, lebih terjangkau, lebih praktis. Tapi kita tidak meninggalkan DST karena DST bisa dimanfaatkan untuk produk-produk lain yang sangat menguntungkan. Nanti kita akan bahas insya Allah di video-video selanjutnya. Oke teman, tidak terlalu panjang, nanti silahkan melalui komentar kita diskusi ya teman, bisa tanya jawab, kita sharing bersama. Saya tidak bermaksud menggurui, kita belajar bersama teman-teman. Dan intinya apa yang saya sampaikan hasil dari pengalaman dan pengetahuan yang saya tahu. Dan jika ada salah mohon dimaafkan dan dikoreksi teman, kita belajar bersama. Oke teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.